Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin Saleh. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena materi dari kelompok saya ini tidak banyak. Baik, judul materi dari kelompok kami itu yaitu konsep dasar sosiologi politik. Konsep dasar sosiologi politik. Kemudian ada definisi dan konsep sosiologi. Istilah sosiologi tidak asing sebab pakar sosiologi sering dimintakan pendapatnya di televisi untuk menganalisis berbagai persoalan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin "sesius" dan "logos". Sesius artinya masyarakat, logos artinya ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Harton dan Huhn pada tahun 1987 dan Peter L. Berger pada tahun 1966, Damsar 2010 telah memberi definisi mengenai masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian kegiatannya. Dalam kelompok tersebut, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu orang, dua orang, atau timbal balik antara suatu kelompok. Kemudian ada definisi dan konsep politik. Di materi ini, di materi definisi dan konsep politik, apabila sosiologi membahas mengenai masyarakat secara umum dan luas, maka politik fokus membahas pada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun soal yang berpengaruh terhadap pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah cabang khusus dan dari sosiologi yang telah berdiri sendiri dengan variabel tertentu. Ada beberapa definisi menurut para ahli mampu menerapkan sistem demokratis terbaik di dunia. Berikut definisi beberapa ahli. Yang pertama, James Al-Japaros dan Davis P. Levin mengatakan politik sebagai pemerintah publik dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, oleh J. Barnes mengatakan politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menurut Dahler Noir, dia mengatakan politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir, Asip ke Fleischstein, politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tugas negara. Kemudian materi selanjutnya itu definisi sosiologi politik. Definisi sosiologi politik itu adalah penelitian mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Ada berapa
Banyak beragamnya berbagai definisi sosiologi politik menunjukkan beragamnya objek kajian yang ditulis para ilmuwan dalam menyoroti kaitan kekuasaan dan masyarakat. Berikut definisi menurut beberapa ahli. Menurut Rafael Raga Maram, pertama, dia mengatakan sosiologi politik adalah studi tentang negara. Kedua, sosiologi politik adalah studi tentang kekuasaan dan berbagai level masyarakat. Kemudian Tom Bottomore mengatakan sosiologi politik adalah kajian tentang demokratis. Dia mengatakan politik itu kajian tentang demokratis, kelas sosial, gerakan sosial, partai politik, aksi politik, perubahan politik, dan konflik negara, nasionalisme, pembangunan dan politik global. Kemudian pendapat Sherman dan Kolker yang mengatakan sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang suatu kehidupan yang luas dari yang sempit. Kemudian Prof. Dr. Damsar mengatakan sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari masyarakat di mana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial. Dalam hubungannya dengan politik, masyarakat menuntut individu untuk melakukan kegiatan politik berdasarkan norma, etika, adat, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Para politikus berinteraksi untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, melaksanakan kewenangan dan kekuasaan, serta melakukan pembagian dan alokasi sumber daya. Kemudian ada materi perdebatan tentang fokus kajian sosiologi politik. Secara umum, fokus studi sosiologi politik menurut sosiologi terbagi menjadi dua pandangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan pertama, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara. Karena itu, unit analisisnya adalah negara. Sosiologi politik berkaitan atau memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bagian kajian sosiologi politik. Kemudian yang kedua, pandangan kedua mengatakan bahwa sosiologi politik sebenarnya bukan hanya mempelajari atau membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan masyarakat atau yang berkaitan dengan negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kecil seperti keluarga, asosiasi atau organisasi. Kemudian ini pandangan kedua ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja, hubungan negara dan masyarakat, sedangkan pandangan kedua ini berbicara pada level makro sekaligus mikro, negara, hubungan negara, masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Kemudian titik pandang sosiologi politik. Titik pandang sosiologi politik itu artinya adalah pendekatan atau metode yang dipakai oleh para ahli sosiologi politik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Ada beberapa kemudian ada beberapa pendekatan pendekatan sosiologi politik, yaitu pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan institusional, dan pendekatan behavioral. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.